Halo guys, aku Ananda Davina dari 10 Kuliner 3. Di sini aku mau mempresentasikan materi mengenai seni lukis. Jadi pertama-tama, apa sih itu seni lukis? Basically, seni lukis itu karya dua dimensi dan biasanya banyak dijumpai menggunakan media kanvas. Walaupun sebenarnya bisa menggunakan permukaan datar lainnya ya, kayak tote bag, tas, atau bahkan dinding pun bisa ya, walls. Asal kita pintar memainkan pewarnaannya aja, karena justru pewarnaan itulah yang menghidupkan lukisan tersebut. Selanjutnya ada aliran seni lukis. Di sini aku ada 9 poin yang akan dijelaskan. Yang pertama ada ekspresionisme. Ekspresionisme ini pada umumnya menggambarkan perasaan sang seniman pada saat itu. Jadi lukisan tersebut dilukis pada saat sesuai dengan perasaan sang seniman yang ia rasakan pada saat melukis tersebut. Kemudian ada surrealisme. Surrealisme ini kebanyakan bentuknya itu aneh-aneh karena dijumpai di alam bawah sadar manusia atau bisa disebut imajinasi gitu ya. Kemudian ada dadaisme. Dadaisme itu kalau dilihat secara tujuan, dia itu untuk mengkritik atau menyindir tapi secara tidak langsung. Jadi dia isinya itu negatif ya, tapi tergantung tujuannya juga. Sindirannya bisa baik, bisa buruk. Kemudian ada naturalisme. Naturalisme ini ya pada umumnya menggambarkan kembali alam ya. Dan romantisme membangkitkan kenangan atau keindahan keromantisan. Kemudian ada kubisme. Kubisme ini cenderung abstrak lukisannya karena dia bentuk lukisannya itu akan seperti balok-balok atau kubis-kubis ya, jadi abstrak. Kemudian juga ada realisme. Realisme ini menunjukkan suatu peristiwa, menggambarkan suatu peristiwa sehari-hari tanpa adanya drama, jadi yang dipilih itu yang indah-indahnya aja. Kemudian ada impresionisme, ini melukis sekedar impresi sekilas saja tanpa memperhatikan detailnya gitu. Begitu pula dengan fauvisme, tapi bedanya fauvisme ini nggak ada pendirian alam dan warnanya pun lebih independen. Kemudian ada tokoh seniman. Di sini aku ada 10 tokoh seniman yang akan aku presentasikan yang cukup dikenal dengan baik dan dikenang oleh dunia. Yang pertama ada Michelangelo dengan The Creation of Adam sebagai lukisannya yang paling terkenal. Kemudian ada Salvador Dali, dia punya The Persistence of Memory sebagai lukisannya yang paling terkenal, tapi biasa juga dikenal sebagai Melting Clocks atau The Soft Watches atau The Melting Watches. Kemudian ada Raphael dengan Paus Leo X sebagai lukisannya yang paling dikenang. Kemudian ada Oscar Claude Monet, dan ia punya salah satu lukisan yang paling mencuri perhatian, yaitu Impression Sunrise, atau dalam bahasa Prancisnya Impression Soleil Levant. Kemudian ada Pablo Picasso. Les Demoiselles d'Avignon adalah satu lukisannya yang paling menuai kontroversi ya, dan hasil akhir lukisannya itu berbanding balik dengan apa yang ia ekspektasikan. Kemudian ada Rembrandt. Dia punya salah satu lukisan yang paling populer pada zaman keemasan Belanda atau Dutch Golden Age, yaitu The Night Watch. Dan selanjutnya ini ada salah satu seniman yang mungkin udah cukup familiar untuk didengar, yaitu Vincent van Gogh. Selain The Starry Night, juga dia punya The Red Vineyards near Arles sebagai lukisannya yang paling populer, dan konon katanya itu adalah salah satu lukisannya yang paling banyak terjual. Selanjutnya, seniman yang satu ini juga pasti udah familiar banget ya, yaitu Leonardo da Vinci. And as it should be, Mona Lisa adalah karyanya yang paling populer. Seniman asal Indonesia juga nggak kalah kerennya. Di sini salah satunya ada Avandi Kusomo. Beliau cukup dikenal karena gaya ekspresionisme dan romantismenya. Selain Avandi, Abdullah Suryo Subroto juga cukup dikenal pada abad ke-20. Beliau merupakan anak angkat dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang pasti namanya juga udah cukup familiar ya, karena beliau merupakan tokoh gerakan nasional Indonesia. Selanjutnya ada teknik melukis. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu teknik akuarel. Jadi pada dasarnya teknik akuarel itu hasil lukisannya pewarnaannya dia tipis ya, berbanding balik dengan teknik plakat, karena kalau teknik plakat itu dia justru tebal. Kemudian ada teknik goresan ekspresif. Karena ini ekspresif jadi sifatnya dia bebas,
Jadi bisa menggunakan alat apapun, itu bisa jari, tangan, kayak dan apa lagi ya, sikat gigi dan lain-lain yang dianggap menarik sama senimannya. Kemudian ada teknik mozaik atau timbul. Jadi teknik mozaik ini dia pakai material yang bentuknya itu kepingan, yang memang sengaja dipotong atau baru dipotong-potong, kemudian disusun biar terlihat indah dan ditempelkan menggunakan lem. Selanjutnya ada macam-macam alat lukis. Di sini aku ada 8 poin. Yang pertama itu pencil atau pensil. Jenisnya itu ada banyak dan dengan ketebalan yang berbeda-beda. Seperti contohnya 2H sampai H itu keras, HB itu medium, dan B sampai 2B itu lunak. Kemudian ada eraser atau penghapus. Penghapus yang baik itu yang lunak dan lentur biar dia tidak merusak permukaan datarnya ya. Kemudian ada color pencils atau pensil warna. Bisa tergantung terhadap pensil yang dipakai atau bisa tergantung terhadap tekanan kita pada saat menggoreskan pensil tersebut ke permukaan datar, karena itu bisa mempengaruhi ketajaman warnanya juga. Kemudian ada crayon. Bahan dasar crayon ini ada 2 macam. Yang pertama itu kapur dan yang kedua itu ada yang dari minyak. Kemudian ada paintbrush. Paintbrush itu kuas yang dipakai untuk menyapukan tinta atau cat ke atas permukaan datar. Dan kanvas ini adalah permukaan datar yang dipakai untuk melukis. Biasanya kebanyakan lukisan yang dijumpai itu dari kanvas ya medianya. Kemudian ada paint. Paint ini cat, adalah cairan berwarna yang dipakai untuk melukis dan untuk memperindah lukisan. Jenis-jenis catnya itu antara lain itu ada cat minyak, cat air, cat akrilik, cat poster, cat tekstil, cat semprot atau biasanya disebut pilox. Kemudian ada palet. Palet ini tempat biasanya dia pipih atau tipis, itu untuk mengaduk atau mencampur catnya gitu. Kita udah hampir sampai di penghujung presentasi. Di sini aku ada satu quotes dari salah satu seniman yang baru aja aku presentasikan, yaitu Pablo Picasso. He said, "Others have seen what is and asked why. I have seen what could be and asked why not." Jadi basically ini tuh artinya orang-orang tuh nanya kayak kenapa kita ngelakuin itu gitu, dan kita ngejawab kenapa enggak, karena kita tahu kita bisa ngelakuin hal itu. Jadi istilahnya kita kayak berani untuk mencoba gitu. Ini makna dari quotes ini. Dan akhirnya kita sampai di penghujung presentasi. Maaf untuk segala kesalahannya dan maaf bila penyampaiannya masih kurang, cara penyampaiannya masih kurang atau kecepatan dan lain-lainnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya dan semoga kelebihannya bisa berguna untuk kalian. Thank you and God bless. Bye.